Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematikawan, kali ini kita akan membahas tentang pembuktian teorema 4.2.6 dan teorema 4.2.7 mengenai analisis real dalam buku Bartel dan Sherwood edisi ketiga. Enjoy! Pertama kita akan membahas tentang teorema 4.2.6. Bunyi dari teorema, misalkan A merupakan subset dari real, di mana F fungsi pada A ke R dan C elemen real suatu titik cluster atau titik kumpul dari A. Maka berlaku jika Fx lebih besar sama dengan A, lebih kecil sama dengan B, untuk semua X elemen A dan X tidak sama dengan C. Jika limit X menuju C F ada, maka limit Fx menuju C lebih besar sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B. Nah, dari teorema ini kita dapat membuktikan berdasarkan teorema 4.1.8. Kita ambil sebarang Xn merupakan bilangan real, merupakan barisan bilangan real. Sehingga Xn tidak sama dengan dari C. Untuk semua N adalah elemen dari bilangan asli. Jika barisan dari Xn konvergen ke C, namun tidak sama dengan C, maka barisan Fxn konvergen ke L. Berdasarkan teorema 4.1.8 ini, kita mendapat persyaratan jika barisan Xn konvergen ke C, maka barisan Fxn konvergen ke L. Di sini kita membuktikan dengan menggunakan garis bilangan. Kita letakkan di sini adalah titik cluster dan di sini adalah L. Jadi kita tarik garis penghubung bahwa ini adalah konvergen. Nah, kita ambil sembarang epsilon atau delta 1. Kalau di sebelah kiri berarti dikurang dengan C. Anggap saja ini adalah jarak dari delta 1 ke C. Kalau dari sebelah kanan berarti delta 2 tambah C. Sama-sama jarak dari, anggap saja delta ini adalah jarak ke C. Begitu juga dengan di sini. Kalau di bawah L berarti L dikurang dari epsilon. Terus L ditambah epsilon. Nah, di antara delta 1 sampai C ini terdapat titik-titik atau jarak sebanyak antara delta 1 sampai dengan C. Nah,
inilah dinamakan xn sampai berapa banyak xn. Namun xn tidak boleh sama dengan c. Jadi xn itu berada di antara delta 1 sampai dengan c. Jadi dari sini kita dapatkan bahwa barisan xn itu konvergen ke c. Nah, jika barisan xn konvergen ke c, maka barisan fxn konvergen ke L. Nah, misal kita ambil di sini xn yang ini, maka dia akan konvergen juga ke L. Nah, jadi terbukti bahwa jika barisan xn konvergen ke c, maka barisan fxn konvergen ke L. Di sini, ini juga akan konvergen ke L, ini juga, dan seterusnya. Karena xn konvergen menuju ke c. Kemudian berdasarkan teorema 3.2.6, karena fxn lebih besar sama dengan A, lebih kecil sama dengan B, untuk semua n adalah elemen bilangan asli, maka L lebih besar sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B. Dimana tadi kita punya syarat bahwa L merupakan limit f x menuju c. Jadi terbukti bahwa limit f x menuju c kecil sama dengan B dan lebih besar sama dengan A. Di sini nilai fxn adalah dari nilai limit, dan nilai L merupakan limit f x menuju c, sehingga teorema 4.26 terbukti bahwa limit f x menuju c kecil sama dengan A. Nah, limit f x menuju c besar sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B. Terbukti ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang teorema 4.2.7. Teorema ini juga disebut dengan teorema Apit. Teoremanya ialah misalkan A subset dari real, di mana F, G, dan H fungsi pada A ke real, dan C elemen real suatu titik klaster dari A atau titik kumpul dari A. Maka berlaku jika fx lebih kecil dari gx lebih kecil dari hx untuk semua x elemen A dan x tidak sama dengan c. Jika limit x menuju c f sama dengan L sama dengan limit h x menuju c, maka limit g x menuju c sama dengan L. Atau kalimat ini bisa kita sederhanakan menjadi, misalkan jika fx dan hx konvergen ke L,
di mana fx lebih kecil sama dengan gx lebih kecil sama dengan hx untuk x elemen A, maka gx juga konvergen ke L. Jadi fungsi gx ini dia diapit antara fungsi fx dan hx. Nah, yang akan kita buktikan adalah terlebih dahulu bahwa fx dan hx merupakan konvergen ke L. Kemudian kita ketahui nanti gx juga konvergen ke L. Kemudian kita membuktikan dengan berdasarkan definisi 4.1.4. Diberikan sebarang epsilon lebih besar dari 0, maka kita dapatkan, pertama kita buktikan limit fx. Limit x menuju c, f sama dengan L. Maka delta 1 lebih besar dari 0, di mana delta 1 ini adalah notasi dari epsilon. Epsilon merupakan bilangan real anggota elemen A atau bilangan real. Sehingga setiap x elemen A yang memenuhi mutlak x kurang c lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta 1, maka berakibat fx kurang L lebih kecil dari epsilon. Nah, di sini kita ketahui bahwa jika ada pernyataan mutlak x kurang c besar dari 0 dan lebih kecil dari delta 1, maka dia berakibat mutlak fx kurang L kecil dari epsilon. Artinya fx konvergen ke L. Nah, sampai di sini. Kemudian untuk membuktikan limit h. Limit x menuju c, h sama dengan L. Sama dengan fungsi limit f. Maka delta 2 adalah notasi dari epsilon. Maka delta 2 lebih besar dari 0, sehingga setiap x elemen A yang memenuhi x mutlak x kurang c besar 0 lebih kecil dari delta 1. Maaf, ini delta 2. Maka berakibat mutlak hx kurang L kecil dari epsilon. Sama dengan limit f. Jika setiap x elemen A memenuhi mutlak x kurang c besar 0 dan kecil delta 2, maka dia selalu berakibat mutlak hx kurang L kecil epsilon. Artinya hx adalah konvergen ke L. Nah, kemudian kita akan membuktikannya menggunakan garis yang ini. Kita tarik garis. Kita ambil di sini adalah titik cluster dan di sini fungsi limit L. Pertama kita kerjakan untuk limit x menuju c, f sama dengan L. Nah, di sini kita tarik garis penghubung bahwa limit x menuju c ini konvergen ke L. Ini adalah nilai A, di mana x merupakan elemen dari A dan A elemen real. Nah, kita buktikan yang limit x menuju c, f sama dengan L. Diberikan sebarang epsilon lebih besar dari 0.
Artinya, jika lebih besar dari 0, kita letakkan nilai epsilon atau kita notasikan dengan delta 1 di sini. Delta 1 berarti di sini ya. Dimana setiap X elemen A, delta 1 atau X ini adalah elemen dari A, memenuhi mutlak X dikurang C. Artinya berarti karena ini delta 1 di sebelah kiri dari titik klaster, maka mutlak delta 1 dikurang C ada di sebelah kiri titik klaster, lebih kecil dari delta 1 ya. Sehingga kita dapatkan mutlak delta 1 kurang C ini lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta 1, atau kita tulis dengan mutlak X kurang C besar dari 0 kecil dari delta 1. Nah, ini untuk limit fx menuju C. Sehingga kita dapat melihat limit f ini konvergen ke L. Kita letakkan limitnya di sini. Karena ini berada di bawah L, artinya L dikurang epsilon. Jadi dia konvergen ke L, sama dengan ini. Kemudian untuk jadi kita simpulkan limit dari penjelasan ini, limit X menuju C, F adalah konvergen ke L. Nah, kemudian kita buktikan limit H X menuju C konvergen ke L. Tadi kita ketahui bahwa limit H atau limit fungsi Hx ini dia lebih besar dari fungsi fx. Artinya limit H itu berada di sebelah lebih dari fx, namun tidak sama dengan C, tetap di sebelah kiri dari C. Artinya untuk delta 2 di sebelah sini, sebelah kanan F ini kita tandai dengan biar nggak bingung limit F. Artinya untuk delta 2 di sebelah kanan atau lebih besar dari limit fx menuju C. Delta 2 dikurang C. Nah, ini juga kita tandai dengan limit Hx menuju C. Nah, di sini juga kita dapatkan bahwa mutlak X kurang C, X adalah delta 2 adalah notasi dari X. Mutlak X kurang C itu lebih besar dari 0, tentu lebih besar dari 0 karena sudah lebih besar juga dari limit F dan lebih kecil dari delta 1. Nah, kita buktikan bahwa limit H ini konvergen ke L juga. Kita tarik garis penghubung. Nah, di sini terbukti bahwa limit H X menuju C ini konvergen ke L.
Nah, limit h x menuju c adalah konvergen. Terbukti. Sama dengan pernyataan yang di atas, pembuktian berdasarkan definisi 4.1.4. Nah, setelah kita membuktikan bahwa limit f x menuju c dan limit h x menuju c konvergen ke L, maka kita akan membuktikan gx juga konvergen ke L, ya. Dimana kita punya persyaratan pertama tadi, fx lebih kecil dari gx dan gx lebih kecil dari hx. Artinya gx berada atau diapit antara fx dan hx. Nah, dari garis bilangan ini tentu kita ketahui bahwa gx berada di gx berada di antara limit f dan limit h. Nah, berarti gx berada di sini. Limit gx c. Setelah kita telah membuktikan bahwa limit f dan limit h itu konvergen ke L, maka sudah pasti limit g juga konvergen ke L. Kan juga dengan berarti delta x menuju c lebih besar 0 kecil dari delta 3. Sehingga limit gx menuju c adalah konvergen ke L. Nah, inilah dia kenapa dikatakan teorema apit, karena yang akan kita buktikan itu berada di antara fx dan gx. Jadi pernyataan ataupun teorema 42.7 ini dapat dibuktikan dengan definisi 41.4 bahwa terbukti jika limit x menuju c f sama dengan L sama dengan limit x menuju c h, maka limit x menuju c g sama dengan L. Artinya jika fx dan hx konvergen ke L, maka gx juga konvergen ke L. Nah, setelah kita buktikan tadi bahwa gx juga konvergen ke L karena fx dan hx konvergen ke L. Jadi kesimpulannya teorema 4. Sampai di sini pembahasan kita. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat ya. Assalamualaikum.